dalam kitab Ukudul Juman dan ilmu balaghah yang lainnya. Ketika kita memberikan nasihat kepada orang yang kosong ilmu, yang tidak punya pengetahuan, maka harus dengan lemah lembut, Kiai Hanan. Orang yang tidak punya ilmu, yang bodoh, harus dengan lemah lembut. Ketika orang itu dikasih lemah lembut, merasa punya ilmu, tambah inkar. Wa munkirul ikhbari hakmun. Dalam riwayat lain, pahasanun wa munkirul ikhbar. Apabila orang sudah dikasih nasihat tapi semakin meninggi, semakin pahasanun, bagus kita kasih taukid, diberikan tanda ketegasan. Kalau tambah inkar, wa munkirul ikhbari hakmun, memberikan hitop kepada orang yang mengingkari kepada nasihat, wajib. Maka semakin tambah inkar, semakin tambah taukid, seperti dalam firman Allah, qalu rabbuna ya'lam inna ilaikum lamursalun. Sekarang silahkan kepada Baik, saya mohon izin kepada Habib Hanif, jangan dulu pulang. Ini saya akan bacakan dulu kesimpulan saya, karena awalnya tadinya mau di akhir. Berhubung Habib Hanifnya mau berangkat, biar tahu. Jadi saya bacakan dulu hasil kajian saya dari A sampai Z, alif sampai waw saya kaji, dari ilmu 17-an saya kaji. Makanya sebentar. Nah, sebentar. Tafadhol Tuan. Ya, silakan. Jangan di sini pipis ya. Boleh. Itu di situ yang paling dekat. Baik situ. ya, ini saya awalnya mau di akhir. Tolong semua siap hadir? Oh ya, tolong dengarkan. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala nabi. Baik, yang tadinya saya akan baca di putusan di akhir, tapi berhubung saya diganggu dari awal sampai selesai dan Habib Hanif itu, saya mau sampaikan di awal seperti natijah iman. Adapun dalil-dalil menyusul, nggak apa-apa, Habib sudah pulang juga. Setuju? Jangan ada yang ganggu selama saya pembacaan. Siap? Saya apa yang saya katakan, saya bertanggung jawab dengan semua dalilnya. Tadi di awal saya sudah menyatakan bahwa kiimat itu ada 3 natijah. Yang pertama, bahwa setiap dalil yang ditukil dari ulama Ba'alawi yang berkaitan dengan sejarah, keturunan, keistimewaan, maka oleh dia dinyatakan muttahamun bil kadzib, yaitu diduga dusta, artinya dia tidak percaya kalau dalil keluarnya dari ulama Ba'alawi. Pantas saja sekarang banyak Yahudi yang Habib-habib yang diyahudikan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Nah, saya tadi fair, natijah dia sudah disampaikan. Sekarang natijah kajian saya akan disampaikan dan saya berani bertanggung jawab dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nasaba Ba'alawi ilal imami Ubaidillah ibni Imam Ahmad al-Muhajir ilallah hatta Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nasabun sahihun makbulun. Sesungguhnya nasab Ba'alawi kepada Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad al-Muhajir ilallah hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu nasab yang sahih dan diterima. 2. Natijah yang disampaikan inna natijatal madkurata fi risalati Imaduddin, natijah yang telah disampaikan di dalam ruas risalah saudara Imaduddin yang bernama 1 Al-Mawahibul Laduniyah, 2 I'anatul Akhyar, dengan redaksi panasabu Ba'alawi min haitsu riwayatun nasabun munqati wa min haitsu ilmu nasab manasbun mardudun, yang artinya kata dia nasab Ba'alawi dari segi riwayat nasab yang munqati, dari segi ilmu nasab yang ditolak. Maka saya Al-Fakir berdasarkan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, natijatun fasidatun mardudatun, itu kesimpulan imat sebagai natijah yang rusak dan ditolak. Dari segi mana? Min haisul alfat, bukan hanya dari segi riwayat saja, dari segi-segi lafad banyak yang bertentangan dengan ilmu nahwu dan sorob. Wal ma'ani, dari segi mana banyak yang bertentangan dengan ilmu ma'ani, bayan, badai, mantik dan muladharah. Begitu pula dari segi riwayat dan dari segi ilmu nasab. Oleh karena itu walidalika fal aliyah, oleh karena itu yang pantas dan sangat mulia risalah yang nama Al-Mawahibul Laduniyah lebih baik, dasar dalil tadi lebih baik dinyatakan Al-Qumamatul Mubiqah sebagai sampah yang merusak dunia dan akhirat. 2.
kitab dia yang dikatakan i'anatul akhyar, menolong orang-orang baik tapi isinya menyesatkan orang-orang baik, maka sebaiknya kitab itu diganti dengan nama idlalul akhyar, menyesatkan orang-orang yang baik. Oleh karena itu, fayajibu alal ummatil Muhammadiyah, wajib kepada umat Nabi Muhammad yang ingin selamat, ijtinabuhuma, jauhi dua risalah tersebut. Jika nanti sudah kebagian, au hadbuhuma, atau buang itu risalah. Untuk apa? Lisalamati akidati ahli sunnati wal jamaah, karena demata-mata menyelamatkan akidah ahlu sunnah wal jamaah, dan wa muhafadhati ukhuwatil islamiyah, dan menjaga tali persaudaraan antara umat Islam. Yang ketiga, inna imamanal imam al-azam asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, sesungguhnya imam kita, Imam Syafi'i, imam yang agung, beliau dulu pernah difitnah saking cintana kepada keluarga Nabi. Beliau sampai menyatakan, lau kana rabda hubbu ali Muhammadi falyashhadis saqalani anni rafidi. Jika mencintai keluarga Nabi dituding sebagai Rafidah, saksikanlah jin dan manusia, sungguh aku ini adalah Rafidah. Bukan berarti Imam Syafi'i itu Syiah, bukan berarti Imam Syafi'i itu Rafidah. Imam Syafi'i itu adalah Nasirus Sunnah, pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun makna dari syairan tersebut, membela keluarga Nabi, mencintai keluarga Nabi, suatu kewajiban, apapun resikonya dalam melaksanakan kewajiban, sehingga difitnah dituding sebagai Syiah pun rela. Itu maksudnya Imam Syafi'i sebagai panutan kita. Maka saya dan rombongan saya menyatakan, lau kana abdan hubbu ali Muhammadi falyashhadis saqalani anni abdi. Jika yang mencintai keluarga Nabi dianggap budak, jika yang mencintai membela keluarga Nabi dianggap budak, saksikanlah wahai jin dan manusia bahwa saya dan orang-orang yang mencintai keluarga Nabi adalah sebagai budak. Takbir. Amalan bil hadis sahih, mengamalkan kepada hadis sahih bahwa agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Lillah, untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasulullah, dan untuk umat Islam. Maka saya sarankan kepada saudaraku Imaduddin, dan saya tahu siapa kamu dan kamu saya siapa, wajib alaik kepada kamu tobat kepada Allah, dan Allah maha menerima tobat orang yang bertobat. Sebagaimana kamu telah memerintahkan tobat kepada Abuya Mukhtar, maka saya menyampaikan juga antum segera tobat dari segala kesalahan. Wa yarji'a ila akhlaqil masyayikhil karimah, saudaraku Imaduddin, segera kembali kepada akhlak masyayikh, akhlak para guru yang mulia. Tidak ada satupun guru kita yang halnya seperti ini. Jangan banyak alasan, mereka sibuk ngajar belum keusun, jangan. Dan saya sarankan wattiba'is salafis sholih, segera kembali kepada salafus soleh sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita banggakan. Fatabi'is shaliha mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa, fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Ya Rabb, semoga saudaraku Imaduddin diberikan taufik dan hidayah, segera kembali kepada jalan salafus soleh, selamatkan imannya, selamatkan akidahnya, dan jauhkan dia dari malapetaka. Naudzubillah, jangan sampai wafat tidak membawa iman. Amin ya Allah ya Rabbal. 4 keputusan ini saya bertanggung jawab dengan semua dalil dan didiskusikan dengan segala ilmu fan. Ayo saudara Imaduddin, tapi kalau belum kuasai 17-an, baru hanya 12-an, jangan coba-coba menentang saya. Saya sudah baik sejak bulan Syawal. Saya dengan lembut, tapi semakin tidak semakin kasar dalam ilmu balaghah, di dalam cara memberikan nasihat. Kalau orang itu khali, kosong dari kebodohan, kosong dari keingkaran, payuh di dalam kitab Johar Maknun, payam bagi tisorutil ikhbari alal mufidi khosyatal iksari, payuh birul khali bila taukidi malam yakun pil hukmi dan tardidi. Begitu pula di dalam kitab Ukudul Juman dan ilmu balaghah yang lainnya. Ketika kita memberikan nasihat kepada orang yang kosong ilmu, yang tidak punya pengetahuan, maka harus dengan lemah lembut, Kiai Hanan. Orang yang tidak punya ilmu, yang bodoh, harus dengan lemah lembut. Ketika orang itu dikasih lemah lembut, merasa punya ilmu, tambah ingkar. Wa munkirul ikhbari hatmun. Dalam riwayat lain, pahasanun wa munkirul ikhbar. Apabila orang sudah dikasih nasihat tapi semakin meninggi, semakin pahasanun, bagus kita kasih taukid, diberikan tanda ketegasan. Kalau tambah ingkar, wa munkirul ikhbari hatmun, memberikan hitop kepada orang yang mengingkari kepada nasihat, wajib. Maka semakin tambah ingkar, semakin tambah taukid, seperti dalam firman Allah, qalu rabbuna ya'lam inna ilaikum lamursalun. Itulah cara tata ulama. Oleh karena itu, saudara Imaduddin, bagaimanapun saudara adalah saudara kami umat Islam.
Saya datang ke sini sudah saya sampaikan kepada para sehat dengan tujuan menolong. Saya ingin menolong sesuai hadis Nabi, unsur akhaka dzaliman aw madluma. Tolonglah saudara kamu yang berdolim atau yang didolim. Bagaimana caranya saudara melakukan kedoliman? Amtana aunadoli. Saya mencegah kamu dari kedoliman, saya mencegah kamu dari kesesatan, saya mencegah kamu dari kesalahan dalil. Cara pendalilan yang salah itu berarti bentuk daripada pertolongan saya kepada saudara. Kenapa? Karena nanti saudara akan lihat endingnya. Ketika ponis tentang ini akan keluar kaidah apa yang dikatakan oleh saudara Imaduddin. Kaidahnya yang pertama, satu, tadi bahwa semua yang berkaitan dengan nasab Ba'alawi ditolak mentah-mentah, bahkan ditantang. Dari mana Ba'alawi mengeluarkan dalil yang berkaitan dengan keluarga Nabi? Yang ada yang hidup. Jawaban saya saudara Imaduddin, ini kitab yang saya kumpulkan ternyata sudah diringkas oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam hanya 2 baris. Kalau saudara betul-betul NU akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari, berarti anda dengan saudara sama-sama anak akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Bagaimana jawaban Mbah Hasyim Asy'ari yang kata Imaduddin tidak ada? Dia menukil oleh Pak. Kenapa Imaduddin sampai begini? Menukil, silahkan Gus Aji dilihat. Abdullah bin Abdurrahman bin Jabrin yang menolak kemuliaan Nabi. Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, tokoh Wahabi. Jadi yang ada dalil di dalam kitab ini saudara, ini mengutip dari Google-nya tokoh Wahabi. Saya bertanggung jawab dan bisa mengeluarkan fakta. Dan sekarang jawabannya, ini puluhan kitab tafsir dan kitab hadis tentang Ahlul Bait. Cukup dengan singkat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apa kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Saya bacakan kitab Hadratus Syekh An-Nurul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin li ta'lifil imam al-allamah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Apa kata beliau? Wa min taukirihi sallallahu alaihi birruhu. Yang tidak baca salawat khawatir jangan pelit. Wa min taukirihi birruhu wa birru alihi wa durriyatihi wa ummahatil mu'minin azwajihi kama hadda ulama wa mahadda alaihi salatu wassalam. Artinya sebahagian daripada tanda-tanda memuliakan Nabi, bahwa kita ingin selamat dan bergabung dengan Nabi, kita harus mencintai dan menghormati Nabi. Caranya diantaranya birruhu, berbuat baik kepada Nabi Muhammad. Kedua, wa birru alihi, berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad. Wa durriyatihi, berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad. Ini yang ngomong Hadratus Syekh. Kalau Ki Imaduddin fatwa dalam kitab pakai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak bakal goncang segoncang ini. Enggak. Kenapa dia jadi goncang? Karena yang dipatwakan Murad Sukri Murji'ah, Abdullah bin Jibrin Wahabi. Kenapa engkau di NU yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi mengeluarkan fatwa-fatwa tidak sesuai ulama Ahli Sunnah wal Jamaah? Keluarkan dalil satu kitab yang menyatakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan Ba'alawi bin Ubaidillah. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menafikan abnyata Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam Al. Tidak ada. Saya nyatakan tidak ada, kecuali ulama-ulama Wahabi banyak, ulama-ulama Syiah ada, Murji'ah, Murad Sukri, dan di Indonesia baru ada Kiai Imaduddin. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada satupun. Kalau ada, hat burhanakum, datangkan kitabnya, datangkan dalilnya. Gak usah ente yang baca, ana yang baca. Karena tidak ada satupun dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan nasab Imam Ubaidillah bin Al-Mad Al-Muhajir. Jadi cukup, jawabannya adalah kitab Hadratus Syekh An-Nurul, kitab Hadratus Syekh An-Nurul Mubin. Ini semua saya bertanggung jawab. Satu itu. Yang kedua, tentang natijah dalil. Yang butuh dalil, ayo teruskan. Yang tidak, saya siap.